pertumbuhannya tuh terlihat ya Mbak, ketika aku bekerja ikut Mhm. orang, Mhm. dengan aku berjualan jamu tuh aku kok tambah ini ya, maksudnya lebih dikenal banyak orang, Mhm bisa mhm. ketemu banyak Lebih orang. bertumbuh. Betul. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mbak Lala di Moi The Explore. Teman-teman, kali ini Mbak Lala lagi ada di tempat pengolahan hasil pertanian tapi jadi bermanfaat untuk kesehatan dan juga enak rasanya. Kalian penasaran? Yuk ikuti perjalanan Mbak Lala hari ini. Let's go! Cara pengolahan jamunya itu tuh seperti apa? Apakah masih benar-benar di rumah? Misalnya ada tenaga yang membantu apa gimana, Mbak? Kalau untuk pengolahan jamu, kita di awal itu pakai lumpang alu. Memang kita konsepnya di awal pengen yang tradisional ya Mbak ya, karena jamu gitu. Kemudian beberapa bulan kita bikin, kita evaluasi, ternyata kok ada hitam-hitamnya di bawah botol. Berarti Ada yang mengendap gitu. betul, ada apa Mbak, gerusan dari Batu. batunya ikut kecampur. Akhirnya kita putuskan untuk pakai blender. Oh gitu. Iya, blender, kita pakai blender, terus kemudian kita beli parut yang listrik, gitu. Tadinya juga parut manual juga untuk beberapa produk. Karena permintaan semakin banyak, akhirnya kita pakai parut yang listrik gitu Mbak. Kemudian kalau cara memasaknya sendiri tergantung ini ya Mbak, apa jenis jamu yang akan dibikin. Kalau ada buah dan sayur seperti wortel, sama aku punya asi booster, dia kan dari daun, itu nggak direbus, jadi cuma diperes, nanti diolah sama air mateng. Oh Ya, gitu. terus kalau yang lain itu dimasak pakai air di Emang kompor. maksudnya direbus gitu ya? Ya, direbus. Kemudian kalau yang tim produksi kita udah ada yang minum ini udah ada 2 orang. Kalau yang kering lumayan banyak Mbak, karena kita juga permintaannya banyak dari luar Jawa pun juga banyak. Kita ada 4 orang. Nah, kalau untuk bikin jamunya itu tuh Mbak Deka sesuai dengan pesanan atau emang kita restock terus atau ada apa namanya standar sendiri mau bikinnya ini gitu gimana? Kalau dari awal awal jualan ya Mbak, kita mainnya open PO. Karena memang Gitu. kita baru mengenalkan, jadi nggak berani nyetok banyak. Kemudian ketika sudah pasarnya udah mulai merambah ke di luar Muntilan, Magelang, jadi kita bikin stok. Oh Nah, gitu. iya, kan ada jamu, ada beberapa penyimpanan. Bisa di suhu ruangan, itu biasanya awet 24 jam. Kalau di suhu kulkas di bawah suhu 8 derajat Celcius itu bisa sampai 10 hari. Kalau di freezer sampai 6 bulan. Jadi kita gitu. Kalau beku, pakai, kalau iya beku berarti 6 bulan. 6 bulan. Kita pakai pengawetnya alami kulkas aja sih Mbak. Jadi pengawet kalau mungkin di jamu sama di sirup itu ya cuma garam sama Gula, iya. Jadi kita nggak pakai pengawet. Yang lain. Berarti emang alami ya, teman-teman. Betul. Awet atau enggaknya, tahan lama atau enggaknya itu tergantung dari suhu gitu ya berarti. Oke, terus kalau sekarang nih, berarti udah berjalan berapa tahun ini Mbak Deka? Udah 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun ini tuh yang paling populer itu varian yang apa? Yang paling populer ini Mbak, aku punya Aserehe. Ini pernah diminum sama Pak Ganjar waktu jadi gubernur, kemudian diminum sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, diminum juga sama CEO Kompas Pak Lili Utomo, dan banyak udah sampai ke sana. Iya, sudah sampai ke sana. Kemudian kemarin juga aku ngisi workshop di Newcastle University dari Australia, mereka juga cobain jamu ini, juga coba bikin jamu sendiri. Jadi gitu, ada ngeracik kelas sendiri. jamu, iya, bersama dengan mahasiswa dari Newcastle. Nah, kalau untuk sekarang ini Mbak, untuk sistem penjualannya itu lebih ke offline apa online kalau Mbak Dika? Dari awal aku jualan sebenarnya online Mbak, karena waktu itu kan belum punya tempat ya yang buat minum jamu, buat duduk-duduk. Dari awal jualan aku online, kemudian online-nya lewat WhatsApp, kemudian aku merambah ke Instagram, kemudian di tahun 2020 karena COVID, dan aku diliput sama media tadi ya Mbak ya. Yang banyak orang tahu. Iya, banyak orang tahu, akhirnya pada nanya, Mbak itu tempatnya di mana? Kayak gitu. Aduh, jadi PR juga ini. Akhirnya yang tempat ini Mbak, yang sebenarnya aku mau bikin buat standar Bepom waktu itu, akhirnya aku jadiin warung. Karena iya, karena jamu minum ini ternyata nggak wajib buat ke Bepom. Ya, kalau yang untuk diurus ke Bepom itu yang tahan di suhu ruangan
minimal 7 hari. Kalau jamuku kan Oh cuma iya, 24 jam. jelas-jelas. Jadi akhirnya oh ya udah dapet jawaban terus pada dicari akhirnya ini tak bikin warung gitu Mbak. Jadi ya itu apa penjualannya online terus baru offline tuh mulai tahun 2021. Ya. Sekarang offline udah makin banyak ya mungkin Iya, ya Mbak. banyak yang Kayak aku juga di warung-warung berkunjung. di daerah Muntilan ini banyak lah lihat Iya. jamu deka tuh di mana gitu. Nitip ya aku nitip di Nyonya Pang juga. Mm-mm. Ya udah 2 tahun itu juga lewat Instagram kita kenalannya terus generasi ke 6 apa 7 ya Mbak itu kesini sama istrinya main Yang nyobain mas-mas itu. jamu ya Mas Jeffrey sama istrinya sama anaknya akhirnya dia nyobain jamu terus bilang Mbak besok nitip di ini ya Toko Nyonya aja. Pang ya udah lanjut aku sampai sekarang Gitu. Jadi ya offline iya, online juga iya. iya. Nah kalau ini kan jualannya ada yang online gitu kan, ada yang offline dititip-titipin berarti kan kayak nggak selalu ketemu langsung ke customer gitu kan. Iya. Kalau untuk customer konsultasi gitu ada apa namanya infonya. Ada. Jadi kalau yang misalnya yang nggak langsung ketemu ya Mbak, biasanya mereka tuh ibu-ibu muda, terus yang generasi milenial, yang mereka juga pakai Instagram. Oh ternyata Jamu Deka ada Instagramnya, akhirnya mereka DM. Konsultasi lewat situ. Berarti konsultasinya lewat sosial media. Betul, kemudian nanti kita sambungkan ke WA, terus ada lagi satu konsultasi yang memang kita punya jamu buat program hamil, kita beri nama Suli Saliro. Nah itu kan kita ada layanan khusus buat konsultasi tentang jamu program hamil, sama yang 2 itu ASI booster. Kita juga ada layanan konseling konsultasi dengan bidan. Ya, jadi berkelanjutan gitu. Betul, ya. Kita kolaborasi dengan tenaga medis yaitu bidan, ada 1 orang yang memang khusus buat konsultasi. Gitu. Nah kalau untuk rata-rata terjualnya produknya itu 1 bulan berapa botol atau berapa? 1 bulan ya rata-rata 1.000 botol Mbak kalau semuanya ya maksudnya aku all varian gitu ya sama yang kering dan lain-lain itu ya rata-rata 1.000 piece. Jadi udah lumayan ya. Lumayan Mbak. Kalau strateginya dari awal strateginya itu kalau Mbak Deka gimana? Apakah emang cuma di titip-titipkan? Apakah sekarang ya yang sekarang ini apa sambil open PO juga atau sambil di warung ini apa gimana? Kalau strateginya dari aku punya warung ini Mbak, aku tiap hari pasti bikin story warung ini buka. Walaupun dari awal kan memang belum banyak pengunjung ya Mbak. Awal-awal teman-teman, nah ya aku undang teman-teman, mereka bantu up di media, ada beberapa. Terus ini juga udah mulai banyak. Terus yang paling sering kita lakukan adalah kolaborasi. Gitu. Ya, kolaborasi dengan universitas, dengan sekolahan, baik itu SMA, SMP, SD sampai TK, kita kolaborasi dan juga dengan pemerintah, non pemerintah juga iya. Jadi kita ke kecamatan, ke desa, PKK-nya dan kebetulan besok Kamis Mbak kita ada studi tiru dari Desa Kedung Keris, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nanti akan kunjungan ke sini dan kita belajar tentang jamu. Padahal di sana kan lebih banyak pohon-pohonnya ya Mbak. Bahan sumber dayanya masih banyak gitu. Betul, masih banyak dan lebih murah. Makanya mereka mau belajar, mau sharing tentang pengolahannya. Iya. Oke, luar biasa berarti strateginya justru kayak membagi ilmu gitu ya Mbak, membagi ilmu, kolaborasi, nanti lama-lama orang jadi tahu, jadi nyoba dan jadi suka gitu ya. Kan tadi awal jualannya dulu tuh online gitu ya Mbak, online, terus lama-lama jadi offline, terus sekarang untuk di daerah Muntilan, Magelang, mungkin udah banyak, di Jawa Tengah juga udah banyak yang berkolaborasi, bahkan di luar Jawa Tengah juga udah ada yang tahu, banyak yang kenal gitu kan. Nah, kalau Mbak Deka sendiri ke depannya apakah ada rencana untuk ekspansi supaya produk jamu Deka ini bisa ke kancah luar negeri gitu? Iya. Tentunya iya Mbak. Jadi dari awal jualan memang kita pengen jamunya sebenarnya pengen diminum oleh banyak orang. Jadi kalau untuk waktu itu kita belum mikirin untung, maksudnya kecil dulu banyak yang minum. Kadang di awal-awal tuh kita salah ngitung HPP. Jadi kita kerja bakti, tapi nggak apa-apa karena itu memang bagian dari proses dan juga kita pengen mengenalkan jamu lebih banyak. Kayaknya kalau kayak dimintain apa Mbak sponsor gitu nggak apa-apa gitu karena banyak orang yang akan lebih banyak yang minum jamu gitu. Terus kemudian dengan pengenalan yang aku dari dusun dulu, kemudian aku kenalan ke desa, memang bertahap ya Mbak, ke kecamatan.
waktu itu belum sempat ke kabupaten, aku langsung ke nasional karena COVID ya Mbak. Dan alhamdulillah ketika mengikuti beberapa kompetisi aku lolos. Berarti aku layak nih buat ngenalin jamuku lebih luas. Nah terus setelah COVID aku akhirnya memperkenalkan diri ke kabupaten, ke provinsi juga, dan ya lumayan sudah cukup dikenal. Dan dengan adanya program aku ikut jalur rempah tadi ya Mbak, di bulan November 2023, itu kan kayak aku relasi di nasional lebih lebar lagi. Ya teman-temanku yang 20 orang itu kan memang pilihan ya Mbak, dan aku pegang mereka semua, jadi komunikasi, terus kita sering ketemu juga kalau pas ada kegiatan dimanapun, kita jaga relasinya. Nah itu juga memperkenalkan jamu di komunitas mereka, di lingkungan mereka. Terus ada temanku yang keluar negeri beberapa kali itu juga dibawa sama mereka. Terus ternyata ada testimoni juga di Cina, temanku kebetulan kuliah di Cina itu juga temannya pada suka. Itu yang kering tuh suka aserehe Mbak, paling banyak aserehe. Aku udah kirim ke sana beberapa kali. Kemudian ketika pameran nasional, internasional aku juga pernah ikut. Ada TEI Trade Expo Internasional itu setiap tahun ada Mbak, aku pernah dapat sekali pengalaman experience di sana, ketemu dengan orang luar, banyak orang luar, tapi memang nggak semua negara itu suka rempah, jadi tertentu. Iya, kalau yang Amerika Serikat itu mereka lebih ke kimia ya Mbak, jadi herbal itu nggak begitu masuk, walaupun ada ya Mbak. Kalau yang lebih banyak mencari itu ya ASEAN, negara tetangga ya Mbak, Singapura, Malaysia, kemudian Thailand. Kalau ke Asia yang lebih luas itu di Asia Arab, Timur Tengah. Iya, Timur Tengah, di Timur Tengah. Kemudian kalau Eropa itu juga aku pernah ada tamu bule ke sini, Prancis. Itu mereka mengatakan kalau di sana masih kimia juga. Jadi kalau obat herbal atau toko herbal itu satu kabupaten cuma ada satu di sana. Dan mereka memang lebih memilihnya kimia daripada herbal. Nah, itu juga PR juga karena kita untuk meyakinkan bahwa herbal ini bisa seperti kimia itu kita butuh riset kan Mbak. Iya, betul. Ya. Dari itu aku yakin pasti mungkin 10 tahun 20 tahun lagi bisa 11 12 ya Mbak, bisa terrealisasi gitu. Jadi memang kita sekarang orientasinya pengen ekspor. Jadi kita sedang mempersiapkan, kan kita mempersiapkan diri biar layak. Kapasitasnya biar ada dulu. Termasuk produknya, packagingnya kita juga banyak berbenah di situ karena kita pengen ekspor, dan juga kita nggak melewatkan ketika ada kesempatan ekspor kita daftar aja, walaupun mungkin ada persyaratan yang belum, tapi kalau kita lolos kita kan di situ bisa belajar banyak hal. Berarti ada yang harus dikoreksi. Betul, gitu. Ada yang kurang dilengkapi, ada yang belum benar dibenarkan, seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Dika sendiri, selama 8 tahun kayak merintis usaha mengenalkan jamu sampai terbentuklah warung jamu ini, itu tuh tantangan terbesarnya apa Mbak? Tantangan terbesar meyakinkan orang Mbak buat minum jamu. Kadang aku ketika apa ya Mbak, di awal-awal ya, di tahun-tahun awal aku berjualan itu kan banyak yang maido ya, masa kok sik gawe gitu kan, masa kok sik gawe mesti ibune gitu. Tapi ketika aku udah punya privilege ya Mbak, udah sering ngisi di mana-mana, jadi orang udah nggak butuh apa ya aku ngomong, tetap mereka udah percaya karena mereka biasanya banyak yang main sosmed, udah tahu aku kan selalu memamerkan kegiatan di sana gitu. Jadi tantangan itu sudah mulai terjawab, udah banyak yang percaya karena memang kalau jamu pemainnya belum banyak Mbak pelakunya, tapi sekarang udah mulai dilirik Gen Z, terus yang di bawah, generasi di bawah di atasku ya gimana bawahku ya, yang generasi muda itu juga aku gugah mereka ketika aku ngisi kewirausahaan di kampus-kampus, di SMA itu aku memang ngajak mereka, ayo kita jualan jamu. Mbak Deka lebih senang kalau kalian jualan jamu, maksudnya aku senang kalau banyak saingannya, karena memang kita kekurangan, biar jadi tren gitu. Betul, ya kan? Kekurangan pelaku pengusaha jamu. Oke, kalau untuk Mbak Deka sendiri tipsnya, ini kan pasti berat banget ya, apalagi kayak stigma masyarakat itu pasti kalau jamu itu pahit kayak gitu kan, terus habis itu kayak mungkin dari kemasannya juga mungkin banyak yang meragukan kayak ini beneran jamu, ini beneran alami kayak gitu kan, jangan-jangan ini cuman branding aja kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Deka sendiri gimana sih cara menghadapi persaingan dalam mungkin dunia bisnis dan juga apa ya, ibaratnya kan ini salah satu terobosan mau menciptakan tren gitu ya. Buat teman-teman itu kalau minuman berasa ada juga kok yang minim residu, yang aman buat
tubuh kita yang Betul. justru bikin kita lebih kuat. Kalau menurut Mbak Deka gimana caranya? Cara menghadapi tantangannya ya Mbak, kebetulan aku tuh juga diuntungkan dengan lingkungan ketika aku awal memulai bisnis. Aku punya teman-teman yang sangat support dengan usahaku dan mereka juga punya nama, lumayan Iya. punya nama di kota mereka masing-masing. Jadi aku endorse mereka. Oh gitu. Iya, jadi cara meyakinkan ketika di komunitas lari, aku punya nih teman atlet, dia juga minum jamu. Oh, mereka juga percaya. Jadi kalau ke Magelang ada event Borobudur Marathon, beberapa ada yang mampir ke sini. Kemudian ada yang beberapa tokoh-tokoh termasuk ketika aku ngobrol dengan Pak Menteri, ketika aku menyajikan jamu dengan beliau, pasti aku dokumentasikan. Nah, ini Menteri aja mau minum jamuku seperti itu. Jadi kayak mereka tingkat kepercayaannya nambah Mbak. Jadi ketika jamu kemana, ada yang senang banget ketika awal dia jualan, tahu aku dari merintisnya seperti apa, sekarang bisa ketemu dengan tokoh-tokoh. Banyak dikenal gitu. Betul, banyak dikenal tuh juga ada yang sampai seneng gitu Mbak. Dia mengucapkan senang dengan Mbak Deka yang udah Pertumbuhannya semakin, gini. ya walaupun nggak secepat gitu Gitu, ya, kita menikmati proses dan banyak yang sudah mengajak kolaborasi, tapi kita memang menikmati proses, jadi pelan-pelan dan 8 tahun itu kalau untuk sebuah bisnis itu masih sangat muda. Iya benar-benar masih apa ya, milestone-nya masih awal Betul, gitu ya. masih awal banget. Jadi yang paling, kalau menurut aku berarti dari jawaban Mbak Deka ini tadi, teman-teman, yang paling dominan cara kita untuk menghadapi tantangan itu ya keyakinan itu sendiri. Betul. Kalau kita mau ngeyakinin orang lain, kita harus yakin dulu diri kita. Iya. Ini yakin, ini bagus loh buat Betul. kita kayak gitu. Nah, kalau sepanjang proses atau perjalanan warung jamu Deka ini, ada nggak Mbak kisah yang menarik gitu loh, kayak kisah yang inspiratif tentang perjalanan Mbak ngerintis ini gitu? Paling menarik ya. Paling menarik adalah waktu itu kan aku masih kerja ya Mbak, masih kerja, aku kan bidan basicnya. Kemudian waktu itu aku masuk kerja di klinik dengan jualan jamu kan bareng. Iya, aku sambil kerja di klinik sambil coba-coba jamu. Jadi 1 Oktober 2016 aku masuk di klinik, 6 Oktober aku mulai mengikrarkan aku jualan jamu gitu kan. Waktu itu belum ada. Jadi pertumbuhannya tuh terlihat ya Mbak, ketika aku bekerja ikut orang, dengan aku berjualan jamu tuh aku kayak dilihatkan, aku kerja di klinik ya kayak gitu pertumbuhannya, nggak bisa sampai jadi yang kepala apa gitu kan, nggak, apalagi di swasta ya Mbak. Jadi kayak kenaikan gaji pun juga ada walaupun tidak sebanyak yang PNS atau yang lain. Terus kemudian jualan jamu aku kok tambah ini ya, maksudnya lebih dikenal banyak orang, bisa ketemu banyak orang, lebih bertumbuh. Betul. Tapi juga aku bersyukur juga bisa ada di klinik ini karena aku banyak belajar dan bisa menciptakan beberapa jamu yang aku temukan di klinik ketika di situ. Iya, dengan banyak masalah yang aku temui ketika ibu muda melahirkan, asinya nggak keluar, dan saya juga melakukan apa ya Mbak, interview kecil-kecilan, kenapa kok nggak mau meminumkan asinya, ada kendala apa. Nah itu kan akhirnya tercipta asi booster. Kemudian banyak juga di klinikku itu yang ini Mbak, mereka program hamil karena kayak spesial program hamil di situ. Nah itu kan banyak yang datang, terus ada juga yang nggak kembali lagi, ternyata kan karena promil itu nggak murah. Iya, harus nyiapkan duit yang budgetnya lumayan, agak obatnya juga lumayan. Terus akhirnya aku menciptakan jamu program hamil tadi Mbak, dengan ada temanku yang belum hamil juga selama 5 tahun. Terus aku tawarkan kenapa kok nggak program hamil ya, apa Mbak, kendalanya di biaya. Iya biayanya. Terus akhirnya mau nggak aku bikinin jamu gitu kan, ya sebisa aku ya Mbak, aku racik-racikan gitu. Tapi yang minum harus suami istri, kayak kayak obat yang ada di klinikku. Aku kan memang membaca komposisinya, kayaknya ini ada di herbal. Iya, gitu. ada di bahan ini. Betul, kayak gitu. Jadi aku pakai itu sambil sama belajar, cari referensi, terus aku menciptakan satu buah jamu untuk program hamil, dan alhamdulillah 8 bulan konsumsi dia isi Mbak, udah hamil. Nah, terus dari situ aku udah pede nih mau menawarkan, mau bantu orang banyak buat bisa program hamil yang murah gitu. Dan dari situ udah beberapa
yang hamil, terus ada juga yang gagal juga, tetap ada ya Mbak, tapi banyak yang berhasil. Dan juga dari situ aku mengkombinasikan dengan ilmu kebidanan yang aku miliki, dengan ada screening, ada pendataan juga, dan itu dijaga rahasianya dengan saya kolaborasi dengan teman saya tadi. Jadi ada konsultasinya. Betul. Jadi bukan apa ya, ya semua itu ada apa ya istilahnya, kayak ada dasarnya. Betul, kayak gitu, bukan iya, suatu hal yang sembarangan kayak gitu ya. Terus di 2023 kayaknya aku udah kewalahan ini Mbak, apa udah banyak di jamu sama sebetulnya aku nggak bisa bagi waktu, akhirnya aku harus keluar dari Milih sini. salah satu. Aku coba fokus di bisnisku dulu kayak gitu, karena ada temanku yang memang barengan ya Mbak fokus di bisnis ini, dia udah bisa lebih melesat. Aku juga evaluasi, ternyata aku juga karena terlalu banyak kerjaan, akhirnya aku memilih untuk resign waktu itu bulan Februari 2023, terus bikin jamu, terus ibu kan bilang suruh kerja lagi gitu kan, kerja lagi. Akhirnya aku cari kerjaan yang memang basicnya bidan tapi banyak waktu luangnya. Nah dari setelah 2 bulan aku nganggur, di bulan Mei aku diterima jadi peneliti Mbak di UGM. Itu jadi bidan peneliti di sana. Jadi sistemnya kan mereka kontrak ya 6 bulan, 8 bulan, terus juga waktunya karena penelitian kan terserah kamu mau dikerjain kapan, yang penting jadi selesai gitu, nggak harus yang tiap hari berangkat. Jadi dari Mei 2023 sampai sekarang aku tergabung di penelitian di Universitas gitu. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Itu yang di pengalaman yang paling mengesankan. Oke, nah tadi kan udah kisah inspiratifnya luar biasa banget, itu teman-teman bisa apa ya, kita tuh tergantung dengan pola pikir kita berarti ya, kalau itu kayak kita bisa menjalankan dua-duanya tapi kita tetap harus fokus di salah satunya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Deka nih, ada nggak kesan dan pesan untuk teman-teman audiens semuanya, mungkin ada Gen Z, Gen milenial yang belum memulai pola hidup sehat ataukah masih bingung mau usaha apa gitu, ada nggak Mbak kesan dan pesannya? Ada banget. Kalau pesannya buat teman-teman yang belum punya bisnis atau udah punya ide tapi belum terlaksana, itu teman-teman yang pertama adalah eksekusi. Jadi harus langsung kita kerjakan. Nah yang dikerjakan itu harus yang dicintai Mbak. Harus passionnya dicari, yang mana sih yang tepat. Memang itu enggak ada yang butuh waktu yang sebentar, ada yang butuh waktu harus trial berapa usaha baru ketemu. Seperti juga aku dulu aku catat ya Mbak, aku tuh pernah kerja apa aja, aku tuh udah pernah kerja 40, melakukan 40 pekerjaan itu dari aku kecil. Dari yang mulai jualan petasan, jualan pop ice, dan sampai jadi tukang parkir juga pernah, jualan susu kedelai. Itu aku sempat nuliskan beberapa, aku udah 40 pekerjaan Mbak sebelum aku menemukan jamu ini. Nah memang untuk menemukan passion itu nggak mudah, jadi nanti teman-teman digali aja passionnya yang mana, karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai, itu ketika kita di bawah pun kita akan tetap bertahan. Senang. Betul, kita tetap akan bertahan dan nanti akan menemukan solusi dan akhirnya bangkit lagi, seperti itu. Nah yang perlu teman-teman lakukan ketika sudah memulai usaha, yang pertama harus konsisten. Jadi harus konsisten dengan pasti banyak cobaan yang akan datang, kita harus konsisten. Kemudian yang kedua, kita bangun relasi. Nah relasi itu kita harus cari, jadi nggak hanya pasif ya Mbak, menunggu bola datang. Walaupun ada ya, karena mereka butuh dengan jualan kita, tapi kita juga harus aktif dengan mengikuti banyak kegiatan. Dengan misalnya kalau aku tadi kemana-mana jamu, sampai teman-temanku tuh bilang, Deka itu pintar buat diplomasi jamu. Kenapa disebut diplomasi jamu? Karena ketika ketemu temanku aja dulu, aku juga bawa jamu. Apalagi ketika di forum, akan ketemu dengan banyak baru, orang. Betul. Dan kadang ada tokoh yang akan berpengaruh dengan usaha kita, seperti beberapa tokoh ada dari kedinasan, dari kementerian, itu tuh adalah peluang emas buat kita membangun relasi. Kemudian yang ketiga, kita harus lakukan inovasi. Karena yang jualan jamu kan nggak cuma saya, nggak cuma beberapa orang yang sudah terkenal, dan kita juga bukan saingannya, yang senior kita, yang lebih dulu udah banyak industri-industri, makanya kita harus punya inovasi. Apa yang bikin kita beda? Betul, gitu. Jadi kita terlihat. Ya, seperti tadi ketika COVID, kemudian aku didatengin sama
wartawan. Nah, itu kan karena aku beda, aku punya basicnya bidan, kok jualan jamu, kemudian dilihat loh jamunya udah diminum sama Pak Menteri, jamunya udah sampai ke Pulau Sulawesi, akhirnya kan mereka tertarik buat meliput tanpa kita bayar. Karena kadang ada ya Mbak yang harus mendatangkan wartawan karena mungkin ada yang nggak kurang menarik, jadi mereka nggak meliput, mereka harus bayar dengan tarif. Nah itu aku dapatkan dengan gratis gitu. Jadi tipsnya itu tadi Mbak. Dicatat ya teman-teman. Oke, jadi udah banyak banget nih ilmu, kemudian cerita yang Mbak Deka bagi ke kita semua. Terima kasih banyak ya Mbak. Mohon maaf kalau banyak salah dari Mbak Lala. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.